Kita langsung menuju ke kawasan Banyuwangi, Jawa Timur untuk mengikuti konferensi pers perkembangan terkini pencarian korban kapal Tunu Pratabanjaya berikut ini. Baik, terima kasih. Tujuan pertama, masalah terminologi hari A.6 itu hari ke-6. Kalau A plus 5, di mana hari A ditambah ke-5, jadi 6. Sama-sama 6. Ya. Jadi hari Rabu tetap dihitung. Cuman hanya beberapa menit. Betul kan? Makanya saat kami nguber golden time di situ waktunya kejadian 23.35 kita terima. Ya. Ke-6 harinya H plus 5. Ya, kalau ada angka H plus 5 ini hari ke-6. Kalau H.6 hari ke-6. Untuk dipahami rekan-rekan media. Ya, karena kalau hitungannya 24 jam dari jam 23.35 sampai 23 itu masih hari pertama, betul. Tapi beda harinya Rabu dan Kamis, betul nggak? Kemudian masalah bawah air, suruh bawah air. Tadi saya sampaikan dari Tribun juga bahwa data yang kami terima dari kawan-kawan distrik navigasi masih perlu kita validasi dengan alat yang berikutnya. Ya. Kemarin seluruh aset belum bisa secara bersamaan ada dalam lokasi pencarian. Untuk memenuhi kebutuhan operasional, distrik navigasi menggunakan alat yang ada langsung ke fase 2. NBS. Dicari, diyakinkan, dan kami pun masih menganalisa sampai sekarang. Patut diduga. Kemudian yang dilakukan kawan-kawan Seru Underwater dan jajarannya melakukan penyelaman, kita mulai ambil keputusan diawali dari ais terakhir. Ya. Ais terakhir lokasi LKK tersebut untuk meyakinkan, memberikan keyakinan kepada kami sebagai pengendali para penyelam kita turunkan. Namun saya tidak berani mengambil risiko. Pimpinan atasan kami, set koordinator menekankan safety first, sehingga kami melengkapi seluruh dokumen administrasi yang diperlukan. Medical check-up, adanya kapal yang memiliki kemampuan decompression chamber ada di KRI Vanildo, sehingga manakala terjadi kedaruratan bagi diver bisa kita selamatkan dengan di-cover oleh asuransi yang sudah diberikan tadi saya sampaikan. Inilah wujud tanggung jawab pemerintah melalui set koordinator di lapangan dilakukan oleh SMC. Demikian. Satu lagi tadi siapa? Mas Yan, silakan. Terima kasih Pak. Terkait dengan operasi bawah laut, itu sampai sekarang masih berupaya mencari atau mengidentifikasi objek juga kapal. Nah, yang saya tanyakan tahap selanjutnya ketika sudah menemukan objek kapal itu, tahap selanjutnya seperti apa? Apakah mengevakuasi korban-korban yang mungkin juga masih ada di dalam, atau mungkin ada potensi untuk mengangkat bangkai kapal? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sudah lebih advance lagi ke depan tahapannya.
Jadi dengan turunnya tim Seru Underwater, hasilnya kita lihat, makanya mereka mencari dari posisi LKK dulu. Kita akan ketahui, adakah di sekitar LKK radius 1000 yard ini diketemukan objek. Ya, tolong visualisasi bermain antara kapal jatuh, tenggelam, posisinya bagaimana. Untuk nanti kita bisa meyakinkan data dari BMKG arus kedalaman 5 meter bagaimana, 10 meter bagaimana, sekian meter bagaimana. Penyimpangannya, jatuhnya gimana. Misalkan ini lurus, tiba-tiba benda jatuhnya begini, oh berarti ke bawah arus ke kanan. Sejauh mana? Ini makanya mengambil langkah awal oleh tim Seru Laut 1000 meter. Saya sampaikan, silakan lakukan, perhatikan safety first, keamanan dan keselamatan personil dan material. Makanya tadi pagi saya sampaikan gambaran situasi saat KRI Vanildo ada di laut. Betul nggak? Nah ini Bapak Ibu bisa lihat, beda nggak? Yang videonya ada. Coba mainkan. Biar bisa lihat perbedaan gelombangnya bagaimana. Karena kita juga mencari celah kapan diver bisa masuk untuk melakukan operasi penyelaman. Ya. Kemudian manakala ya, nanti di sana sudah bisa tergambarkan baik secara visual dari diver penyelam akan memberikan marking, floating mark, bintang bujur dicatat, ya. Kita akan menyusun, bukan yang ini, yang operasi penyelaman saat ini, yang videonya, ini yang tadi pagi. Ya. Setelah diver turun dan menyaksikan bahwa di LKK itu sudah ada atau tidak ada bangkai kapal, bahasa yang mudahnya, ataupun objek, kita akan menyusun perencanaan berikutnya. Mencatat posisi lintang bujur, memberikan notice to marine, menyusun safety area bagi kapal-kapal yang berlalu lalang. Rekan-rekan media bisa bayangkan bahwa di sini penyeberangan terpadat, Ketapang Gilimanuk, khususnya nanti menjelang weekend. Kemarin kita sama-sama menyaksikan, merasakan sendiri, ya. Jadi tolong, ini upaya kita. Kalaupun setelah diketemukan objek bisa kita lakukan pengangkatan, saya akan melaporkan dan mengusulkan kepada set koordinator untuk diangkat sesuai IMO regulation. Mungkin nanti Pak Ketua KNKT bisa menyampaikan dan menguatkan saya. Dan operasi SAR saya akan minta perpanjang lagi. Ini bisa dilihat cuacanya. Beda kan dengan yang tadi? Sementara itu Bapak Ibu terjawab ya, yang penanya terakhir Mas, bahwa saya akan berupaya untuk mengangkat. Karena sesuai perintah set koordinator dan beliau mendapat perintah dari pemimpin Republik untuk upayakan pengangkatan. Dan tentunya tidak terlepas dari doa kita semua. Ya. Saya rasa demikian. Oke, monggo Pak. Sore saya dari Kompas.co. Pak dari Direktur Lalu Lintas. Ya, saya memiliki pertanyaan yang sebetulnya ini pertanyaan yang cukup ini dipertanyakan oleh pencarian pasti.
bagaimana sih Pak seharusnya pendataan untuk penumpang yang suka kapal, terutama mereka-mereka yang menaiki seperti bis atau tren. Nah, dari kejadian ini evaluasi apa yang dilakukan? Karena kemarin juga ada anggota DPR RI yang Ya, masih kita dengarkan bersama tadi konferensi pers dari Basarnas dan juga sejumlah pihak lainnya dari TNI dan juga KNKT terkait dengan perkembangan terkini untuk pencarian korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang masih difokuskan untuk pencarian, tapi dipastikan untuk pencarian masih tetap optimal dilakukan untuk penyelaman, tapi dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim, kemudian bahaya gelombang yang masih belum bisa berhasil untuk menemukan bangkai kapal dan juga 28 orang yang masih dinyatakan hilang. Dan tadi Basarnas menekankan tidak mau ambil resiko untuk melakukan penyelaman ke arah bawah laut begitu ya. Tidak berani mengambil resiko dan juga yang pertama diutamakan adalah safety first meskipun KRI Vanildo diver dari atau penyelam dari KRI Vanildo juga sudah punya track record yang baik dan dijamin kesehatan dan juga keselamatan. Tentu kita doakan bersama untuk upaya pencarian akan semaksimal mungkin dilakukan oleh tim gabungan.